seorang saudagar kaya yang hartanya dihabiskan untuk perjuangan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdakwah, didorong oleh Khadijah istri tercinta dan dibantu oleh pamannya. Pada tahun yang sama, pemirsa, dua manusia mulia ini dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hati siapa yang tidak sedih? Hati siapa yang tidak terpukul sejak lahir menjadi yatim? Ibunya meninggal dunia, yatim piatu, diasuh oleh kakeknya, kakeknya juga meninggal dunia, diasuh oleh pamannya, pamannya juga meninggal, punya istri Khadijah, Khadijahnya pun meninggal dunia. Rasulullah Muhammad menangis, Allah tegur, Muhammad, jangan kau bergantung kepada manusia. Jangan kau bersandar kepada manusia. Allah pengen hanya Allah tempat bergantung. Allah cemburu kalau Rasulullah Muhammad bergantung kepada manusia. Sehingga Allah berangkatkan Rasulullah Muhammad sebagai bentuk hiburan. Sebagai bentuk agar Rasulullah Muhammad tidak bersedih. Allah pengen, ya Muhammad, jangan kau bersandar kepada manusia, tapi bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tanggal 27 Rajab, Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di kota Mekkah Al-Mukarramah sampai dengan ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Mengapa? Apa sebabnya harus ke Masjid Aqsa? Apa sebabnya harus ke Palestina? Yang pertama, tujuan Allah mengisrakan Rasulullah Muhammad agar Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra bermakna hablum minan nas. Karena perjalanan Isra, Rasulullah Muhammad diperlihatkan jejak-jejak nabi-nabi terdahulu. Di dalam hadis dijelaskan, Rasulullah Muhammad diperlihatkan Nabi Musa sedang sholat di atas kuburannya. Lalu Rasulullah Muhammad berjalan lagi. Rasulullah Muhammad mencium bau harum dari sebuah kuburan. Dari kuburan tercium bau harum, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini bau harumnya apa?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ini bau harum dari kuburan seorang wanita yang mempertahankan imannya." Ibrah untuk kita. Wanita yang mempertahankan imannya dibunuh oleh Fir'aun. Diancam, engkau harus mengakui aku sebagai Tuhan. Tapi Masyitoh, anaknya dan suaminya tidak mau dan tetap mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika meninggal dunia, kuburannya baunya harum tercium oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan diceritakan siapa itu Masyitoh. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah Muhammad berziarah ke kubur-kubur para nabi. Rasulullah Muhammad juga berziarah ke kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Turun ke kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk kesolehan seorang nabi, sebagai bentuk kesolehan seorang rasul. Rasulullah Muhammad berziarah ke kubur Nabiullah Ibrahim, lalu bersabda, "Ana da'awatu Ibrahim." Lalu di dalam perjalanan Isra, Rasulullah Muhammad salat dengan 124.000 nabi dan rasul. Alhamdulillah, saya sudah pernah datang ke Palestina dan saya sholat di Masjid Qibli. Ada juga namanya Masjid Dome of the Rock atau Qubbatus Sakhra yang disebutkan sebagai kiblat pertama umat Islam. Di samping batu itu, batu tempat Rasulullah Muhammad naik, Mi'raj menghadap Allah, di sampingnya ada disebutkan dengan Masjid Arwah. Masjid Arwah adalah masjid di mana Rasulullah Muhammad sholat dengan 124.000 nabi dan rasul. Malaikat Jibril yang azan, lalu setelah iqamat, malaikat Jibril menarik Rasulullah Muhammad untuk menjadi imam di dalam sholatnya. Maka Rasulullah Muhammad disebutkan Imamul Anbiya wal Mursalin, sebagai pemimpin para nabi dan rasul. Padahal Rasul dilahirkan akhir zaman, nabi terakhir, tapi mengapa disebutkan pemimpin para nabi? Karena ketika Isra, Rasulullah Muhammad menjadi imamnya para nabi, menjadi imam sholatnya para nabi di Masjid Arwah.
Di samping Masjid Arwah, tadi saya sebutkan, ada batu besar disebut dengan Dome of the Rock atau kiblat pertama umat Islam yang disebut Kubbah As-Sokhro. Kubbah As-Sokhro ini adalah kiblat pertama umat Islam. Rasulullah Muhammad dulu ketika sholat menghadap ke arah kiblat yang ada di Baitul Maqdis di Palestina. Lalu ketika itu Rasulullah Muhammad dihina oleh mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa Muhammad membawa ajaran agama baru tapi tidak punya kiblat. Rasul berdoa kepada Allah. Apa doanya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Rasul Muhammad mengangkat wajahnya ke atas langit, berkali-kali minta kepada Allah agar diberikan kiblat yang baru. Allah perintahkan, fawali wajhaka syatral masjidil haram, pindahkan arah kiblatmu ya Muhammad dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina menuju Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Lalu Rasulullah Muhammad Mi'raj, naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Isra berarti hablum minan nas dan Mi'raj berarti hablum minallah. Hablum minan nas, baik terhadap manusia, tapi tidak ibadah, belum dikatakan soleh. Hablum minan nas dan hablum minallah menjadi plus. Hanya ibadah saja, tapi sama tetangga tidak baik, sama saudara tidak akur, sama lingkungan tidak baik. Itu belum dikatakan soleh. Yang dikatakan soleh adalah hablum minan nas. Dia baik terhadap manusia di lingkungannya. Dia baik terhadap manusia di sekitarnya. Hablum minallah, dia juga baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa hablum minan nas dan hablum minallah. Hablum minan nas dan hablum minallah itu punya hadiah besar, yaitu perintah salat 5 waktu. Maka as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka ketika orang yang salat tidak boleh dilangkahi di depannya. Mengapa? Sesungguhnya ketika dia sedang salat, dia sedang berkomunikasi dengan Tuhannya. Dia sedang ngobrol dengan Tuhannya. Dia sedang berkeluh kesah di hadapan Rabb-Nya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.